Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, yang dengan namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi. Allah Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, sungguh telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk menghadiri rumahnya, yaitu masjid Baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, sebagaimana sejelek-jelek tempat adalah pasar. Kita berkumpul di rumah Allah guna membacakan sebaik-baik perkataan, yaitu firman Allah Al-Quranul Karim. Juga sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang pertama ini diberi judul Sumber Iman dan Amal. Pertanyaannya, dari mana datangnya iman? Kalau dari mana datangnya cinta, tahu? Dari mata turun ke hati. Kalau ditanya dari mana datangnya iman, iman datang dari Allah ke hati orang-orang yang telah dipilihnya. Allah Ta'ala yang karuniakan iman kepada kita.
tanpa karunia dari Allah, maka tidak bisa kita menjadi orang yang beriman. Diriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib an abihi al-Musayyib bin Hazm radhiyallahu anhu qala lamma hadara Abu Talib bil-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Dari Sa'id bin al-Musayyib dari ayahnya yaitu al-Musayyib bin Hazm radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala Abu Talib wafat, sakaratul maut, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sisinya ada Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Abu Talib paman Nabi, sayang sekali sama Nabi, membela Nabi. Quraisy kafir tidak berani mengganggu Nabi tatkala Abu Talib masih hidup. Datang mereka kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, cegah keponakanmu dari dakwah. Kalau tidak, aku yang akan mencegahmu." Datang Nabi SAW menemui Abu Talib pamannya, lalu pamannya mengatakan, "Wahai Muhammad, kaummu memerintahkanku akan menghentikan dakwahmu. Kalau tidak, mereka yang akan menghentikanmu." Sekali, dua kali, tiga kali seperti itu, tapi jawaban Nabi apa? Terekam dalam Nurul Yaqin, kitab tarikh. Kata Nabi, "Wahai paman, sekiranya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, sekiranya mereka bisa meletakkan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini sampai Allah memenangkanku atau aku mati." Begitu tekad seorang Nabi, tidak pernah takut dengan ancaman. Dia akan terus maju. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Maka apa kata Abu Talib? "Wahai keponakanku, pergi berangkatlah, aku akan senantiasa membela-Mu." Abu Talib kafir tapi membela keponakan, dibela ini. Nah, sekarang kisahnya beliau lagi sakit. Abu Talib sakit menjelang wafatnya. Datang Rasulullah SAW menjenguknya. Ini menunjukkan boleh kita menjenguk orang kafir yang sakit. Untuk punya saudara agamanya masih di luar Islam, sakit, boleh datang menjenguk. Tetapi untuk menawarkan Islam, bukan untuk cari muka dan basa-basi. Bos kita misalnya lagi sakit, boleh kita jenguk, asal bukan corona. Kalau corona tak boleh dijenguk. Ya sakit kita datang, bos, masuk Islam. Kalau bos kita yang kafir langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu lebih baik daripada unta yang merah. Asal berani aja. Kalau nggak berani, bos masuk Islam, bosnya melotot aja. Ntar kalau bos sembuh gue pecat. Di sini Nabi SAW datang, dan di sana ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Dua-duanya tokoh kafir. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun muhaju laka biha indallah. Kata Nabi, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah nanti di hadapan Allah. Nabi dakwahi pamannya yang sayang dan membelanya, suruh baca la ilaha illallah di akhir hidupnya. Ini menunjukkan kalau ada orang kafir sepanjang hidupnya, begitu mau meninggal baca la ilaha illallah, manfaat buat dia, surga tempat kembalinya. Sekiranya tidak manfaat, untuk Nabi tidak memerintahkannya. Baca la ilaha illallah. Faqala lahu, lalu keduanya, ini Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada pamannya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Sakit terbaring Abu Talib. Nabi menasihatinya, paman, ucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan kalau orang mau meninggal dunia, talqinkan kepadanya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Semoga kita dimudahkan matinya baca la ilaha illallah. Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan,
wahai Abu Thalib, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi, bapaknya Abu Thalib. Apa kamu benci dengan agama bapakmu? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi. Lalu keduanya pun mengulanginya juga. Nabi mengulangi, Muhammad ucapkan la ilaha illallah. Kedua orang itu mengulangi, apa kamu benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Fakana akhiru maqala huwa ala millati Abdul Muttalib, dan akhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi Abu Thalib yang membela Nabi, yang menyayangi Nabi, tidak mau baca la ilaha illallah. Akhir perkataannya dia mengikuti agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma la kunha anka, aku akan memohonkan ampun untukmu hai paman selama tidak dilarang. Sudah meninggal pamannya Abu Thalib, Nabi pengen mohonkan ampun untuk pamannya selama tidak dilarang. Ternyata Allah turunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Turun ayat melarang orang Islam mendoakan orang kafir. Tidak boleh. Ada orang kafir, pemain bola terkenal meninggal, misalnya rahimahullah, tidak boleh. Doa itu untuk orang mukmin, karena nggak akan nyambung. Operatornya beda. Muslim sama kafir nggak bisa nyambung dalam urusan doa. Selanjutnya dikatakan wa anzalallahu fi Abi Thalib, maka turun ayat mengenai Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dialah Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan hidayah di tangan Allah. Iman itu sumbernya dari Allah. Walaupun dia paman Nabi, kalau tidak diberi hidayah, tidak dapat hidayah. Walaupun istrinya Nabi, istri Nabi Lut, mukmin apa kafir? Ya, hidayah itu di tangan Allah. Makanya bersyukur kalau kita dapat hidayah, bisa mengikuti agama Islam. Walaupun orang bilang kita ini Islam keturunan, alhamdulillah. Bapak kita Muslim, ibu kita Muslim, kita lahir dalam keadaan Muslim, itu nikmat yang besar. Dan yang paling utama adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apakah Islamnya dari lahir, apakah Islamnya sudah tua, yang penting bertakwa itu yang paling mulia. Jangan dihina dengan mengatasnamakan Islam keturunan. Yang gak bagus Islam KTP. KTP-nya doang yang Islam, tapi dia enggak sholat. Islam tapi enggak zakat. Islam tapi enggak puasa. Islam kaya tapi enggak berangkat haji. Kalau diingatkan, kenapa enggak haji kamu orang kaya? Belum ada panggilan. Daftar aja belum, gimana dipanggil? Yang daftar aja belum dipanggil. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah. Abu Thalib dia, kalau Allah berikan hidayah, walaupun lingkungannya buruk, hidup di tengah orang kafir, tokohnya orang kafir, Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun, tetapi Allah Ta'ala nak berikan hidayah kepada Nabi Musa, dipilihnya menjadi Nabi. Jadi kalau ditanya dari mana sih ini keimanan, dari Allah Rabbul Alamin. Sumbernya keimanan dari Allah. Kita sudah diberi iman, bersyukur kita kepada Allah. Akan tetapi seringkali iman itu pudar, iman itu berkurang
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsawb." Sesungguhnya iman itu ada kalanya usang di hati kalian sebagaimana usangnya pakaian. Makna yakhluq yakni yabla. Yang dimaksud dengan yakhluq yakni usang. Kalau ada teman kita pakai baju baru, maka sunnah Nabi doa, tubli wa yukhlifullahu ta'ala, pakai sampai belel. Berarti belel itu asalnya mungkin bahasa Arab. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala, pakai sampai belel, semoga Allah memberikan ganti. Nah, iman yang ada di hati kita bisa belel, bisa berkurang. Oleh karenanya harus dijaga iman itu, harus dipelihara. Kita bangun masjid Darussalam, bangun masjid, alhamdulillah. Membangunnya susah, sampai jadi memeliharanya lebih susah. Nah, kita punya iman di hati kita, alhamdulillah, nikmat besar. Menjaga iman tidak mudah. Berapa banyak orang yang tadinya sudah rajin ngaji sekarang tidak ngaji lagi. Berapa banyak yang dulunya waktu masih muda dia rajin ibadah, sekarang tua malah naudzubillah tidak dijaga imannya. Maka kita harus berjaga dengan cara mensyukurinya, dengan cara mensyukuri iman Islam yang Allah berikan kepada kita. Dijelaskan dalam buku Prinsip Dasar Islam, kalau mau disingkat PDI, Prinsip Dasar Islam. Sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Kita sudah jadi orang Islam, salat jangan cuma syahadat, jangan cuma KTP-nya saja yang Islam. Nanti di akhirat KTP gak berlaku, KTP udah gak berlaku. Yang berlaku adalah iman dan amal soleh kita. Maka setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jika seseorang yang telah diberikan kenikmatan lalu tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ibu kita, bapak kita baik sekali sama kita, kita nggak balas kebaikan ibu bapak kita. Namanya anak nggak tahu terima kasih, anak nggak tahu diri, anak durhaka. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu terima kasih. Ya Allah, Allah hidupkan kita, Allah berikan rezeki kepada kita, Allah sembuhkan kalau kita sakit. Semoga kaum muslimin yang sakit disembuhkan oleh Allah. Semoga orang yang sehat dijaga oleh Allah. Dan semoga mereka yang meninggal dunia diampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak sekali nikmat. Kok kita enggak bersyukur? Itu namanya orang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allah perintahkan untuk bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal di Cibubur, ada masjid besar. Alhamdulillah. Berapa banyak orang yang tinggal di daerah yang jauh dari masjid, tidak ada siraman rohani, gersang keimanannya. Kewajiban apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita? Jawabannya, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan petunjuk ke dalam Islam, maka bukti terima kasih kita kepadanya yang paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, dengan ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan segala bentuk syirikan dan ittiba, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengan hal itu kita menjadi muslim yang benar.
Itu cara bersyukurnya kepada Allah. Ibadah. Jangan nunggu tua mau ibadah. Mati itu nggak mesti harus tua. Berapa banyak anak-anak muda sudah meninggal dunia. Jangan tertipu dengan badan sehat. Mati itu nggak harus nunggu sakit. Dengar berita si fulan sakit, masuk rumah sakit 3 hari kemudian keluar meninggal. Dengar lagi si fulan sakit, masuk rumah sakit 3 hari keluar meninggal. Sudah banyak berita kematian santer di telinga kita akhir-akhir ini. Hendaknya ini menjadi nasihat buat kita. Kita sekarang mendengar berita kematian, nanti kita akan diberitakan tentang kematiannya. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Kita doa dulu bersama. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan berkah hidup. Ya Allah, jadikanlah kami teladan dalam kebaikan, hidup mulia, dan mati masuk surga. Amin. Doa sering-sering, minta kepada Allah kebahagiaan, biar hidup ini bahagia. Kemudian panjang umur dalam ketaatan. Kalau panjang umur doa kita nggak pengen, tapi panjang umur dan beramal taat. Sama seperti kalau kita minta harta yang kita syukuri. Orang kaya, megah rumahnya, mewah mobilnya, gak heran. Yang kita heran itu orang yang dermawan. Kalau cuma kaya doang, rumahnya megah, mobilnya mewah, Fir'aun lebih kaya, Qarun lebih kaya, gak ada apa-apanya, itu semua akan ditinggal. Tapi kalau ada orang kaya dan dermawan, itu yang kita, Masya Allah, iri kita, pengen jadi orang kaya dan dermawan seperti dia. Beramal soleh, kemudian mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu cara bersyukur dengan iman yang Allah berikan kepada kita, dengan Islam yang ada pada kita. Tinggalkan syirik, tinggalkan dukun, paranormal, tukang sihir, jimat-jimat, buang. At-tamimatu syirkun, at-tamimatu syirkun, kata Nabi. Jimat-jimat itu syirik, jimat-jimat itu syirik. Jangan disimpan terus itu jimat, harus dibuang. Apakah bentuknya ikat pinggang, bentuknya keris, bentuknya cincin, apa saja bentuknya jimat harus dibuang. Nabi pernah melihat ada orang pakai gelang dari kuningan. Ditanya, "Mahali, untuk apa ini?" "Qala minal wahina." Dia bilang ini gelang untuk mengobati penyakit wahina, penyakit yang ada di lengan bagian atas. Umumnya menyerang laki-laki, jarang menyerang wanita. Apa kata Nabi? "Inziha fa innaha law mutta wa hiya alaik ma aflahta abadan." Buang itu jimat. Kalau kamu mati dan gelang itu masih ada di tanganmu, kamu tidak akan bahagia selamanya. Jadi jimat-jimat harus dibuang. Ini bukti syukur kita kepada Allah. Nanti kalau sakit bagaimana? Doa, minta kesembuhan kepada Allah. Banyakin bersedekah. Dawu mardhakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sehingga diceritakan tentang keajaiban sedekah. Itu ada orang yang tak pernah sakit katanya. Dia cerita, dokter tak pernah masuk rumah saya. Karena orang di timur tengah sana bukan yang sakit dibawa ke rumah sakit. Biasanya dokternya yang dipanggil ke rumah orang yang sakit. Dia menceritakan, dokter tak pernah masuk rumah saya. Kok bisa? Dia punya kotak di rumahnya. Setiap hari istrinya, suaminya, anaknya sedekah di kotak itu. Kalau ada keluarga yang sakit, maka dibuka kotaknya, kemudian disedekahkan dan berdoa agar disembuhkan, Allah berikan kesembuhan. Ya Umar Ghaffur sedekah. Jangan pakai jimat-jimat. Sudah saatnya kita bertaubat. Jimat itu orang yang ngajinya enggak tamat, maka dia pakai jimat. Kemudian ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan nikmat iman. Ikuti Nabi, sebab yang memberikan hidayah kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita itu dari Nabi.
Maka kewajiban kita adalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ikuti gaya Nabi. Jangan ikuti gaya orang-orang zaman sekarang. Bagaimana rambutnya Nabi? Bagaimana jenggotnya Nabi? Bagaimana kumisnya Nabi? Bagaimana bajunya Nabi? Ikuti penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena keimanan yang ada di hati akan terpancar dalam perbuatan, dalam kehidupan. Gak bisa kita mengatakan yang penting kan hati. Penampilan mah, saya penampilan pabrik, tapi hati saya Mekah. Mekah bagian mana? Saya penampilan preman, tapi hati malaikat maut. Seorang muslim harus baik hatinya dan penampilannya, zahir dan batin. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah ilmu dan amal saleh. Islam itu ilmu dan amal saleh, bukan sekedar pengakuan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diturunkan, untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk. Yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar. Yang dimaksud dengan agama yang benar adalah al-amal saleh, amal saleh. Jadi Islam itu isinya al-ilmu nafi' wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Karena sumbernya itu ilmu, pengetahuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Diawali dengan fa'lam, ketahuilah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, menjelaskan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh, bagi jasad. Jadi ajaran Al-Quran dan Sunnah itu manfaatnya bukan cuma bagi hati doang, bagi bati, bagi ruh, bagi jasad. Maka orang-orang yang paling berbahagia hidupnya adalah mereka orang yang berilmu dan beramal saleh. Saking bahagianya, orang soleh mengatakan, sekiranya raja dan anak raja tahu kebahagiaan yang aku rasakan, niscaya mereka akan berebutnya walaupun dengan pedang. Kalau tahu, tapi kebanyakan orang nggak tahu. Dikiranya kebahagiaan itu ada dengan banyaknya harta. Nggak taunya banyak harta, malah jarang ketemu keluarga. Tugas ke sana, tugas ke sini, proyek ke sana, proyek ke sini. Apanya yang bahagia? Banyaknya harta jujur malah nggak kenal tetangga. Apanya yang bahagia? Kebahagiaan itu ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan itu ada di hati orang yang bertakwa. Dikiranya kalau sudah jadi pimpinan tertinggi, jadi presiden, bahagia. Aduh, malah dihina-hina. Bukan, Islam datang untuk memberikan kebahagiaan kepada pemeluknya. Makanya kalau dipelajari Islam, diamalkan Islam, akan bermanfaat bagi hati, bagi ruh, dan bagi jasad. Sehat tuh orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Sehat. Insya Allah gak akan mati kecuali sudah takdirnya. Kalau sudah takdirnya, semua obat ada penyakitnya. Semua penyakit ada obatnya. Semua obat ada penyakit. Semua penyakit ada obatnya.
kecuali pikun, penyakit tua. Obat awet muda belum ada. Kalau ada obat awet muda mungkin mahal bagi kita. Tapi semuanya harus tunduk kepada ketentuan Allah. Rambut yang hitam harus jadi putih, gigi yang kokoh harus goyang dan copot. Ini ketentuan Allah, gak bisa dibantah. Tetapi ajaran agama manfaat buat hati, buat ruh, buat jasad. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Apa contohnya akhlak yang mulia? Tersenyum jika berjumpa, mengucapkan salam terhadap sesama, dan berjabat tangan. Ini akhlak yang mulia. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, senyum. Apalagi masuk masjid, assalamualaikum, senyum. Dengan senyum 227. Itu belum tahu di sini. Senyum apa? 227. Bibir kanan tarik ke kanan 2 cm. Bibir kiri tarik ke kiri 2 cm. Senyum itu lebar. 2 cm kanan, 2 cm. Lalu dipertahankan 7 detik. Jadi kalau senyum yang manis itu senyum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu senyum 227. Jangan 221. Takut orang. Namanya 221. 227 senyum. Nabi yang suruh. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Kalau senyum aja pelit, apalagi duit. Lewat kotak amal, stop. Pura-pura merem, stop. Begitu kotak amal dah lewat, alhamdulillah. Jadi senyum. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia dirangkum dalam kalimat badlul wajhi wa kaful adha wa badlul ma'ruf. Yang dimaksud dengan akhlak yang mulia adalah wajah berseri-seri, memberikan bantuan dan mencegah gangguan. Wajah berseri-seri, memberikan bantuan dan mencegah gangguan. Itu diantara rangkuman akhlak yang mulia yang banyak sekali. Dirangkum dalam 3 kalimat. Beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, melarang amal dan akhlak yang buruk, yang membahayakan hati dan badan, juga membahayakan dunia dan akhiratnya. Orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat maksiat dan dosa, hatinya rusak, ruhnya pun akan tersakiti, dan fisiknya juga tidak baik. Cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus atau siratal mustaqim untuk memahami antara yang hak dan yang batil, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Orang kalau nggak ngaji nggak tahu mana syirik, mana tauhid. Orang kalau nggak ngaji nggak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Orang yang nggak ngaji nggak tahu mana mungkar, mana ma'ruf. Bahkan sekarang banyak rumah tangga berantakan, suami istri bercerai. Kenapa kok bisa? Karena nggak ngerti ilmunya, tidak tahu kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, nggak ngerti. Ini anak-anak kita sekarang nggak ngerti, sehingga nikah kemudian cerai, nikah kemudian cerai. Harus diajarin ilmunya. Suami itu punya kewajiban. Apa kewajiban suami? Yang pertama, mendidik istri kepada takwa kepada Allah, memberi makan sebagaimana yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai, tidak boleh menjelek-jelekannya, tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghajarnya kecuali dia ada di rumahnya. Harus tahu sebagai suami. Apa kewajiban istri? Kewajiban istri taat kepada suaminya dengan setaat-taatnya selama
menyuruh untuk berbuat dosa. Sekiranya kalian tahu, wahai para wanita, hak suami atas istrinya, niscaya akan ada salah seorang dari kalian yang mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipi. Kalau tahu saking besarnya hak suami. Sekarang wanita, insya Allah, galakkan istrinya dari suaminya. Awas pulang lewat jam 8, kunci pintu, tidur di depan pintu. Istri apa? Suami yang terpaku, makanya sekarang banyak suami mati duluan, bentak-bentak istri. Semoga kita saleh dan istri-istri kita saleh. Menuntut ilmu itu jalannya. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataan itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu, menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Jalan kebahagiaan yang abadi adalah menuntut ilmu. Seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu punya fardu bagi setiap muslim. Dan ngaji, datang, jalan. Saya ngaji di mana? Di rumah aja dengerin radio, itu ngaji juga. Saya sekali YouTube pengajian juga. Itu termasuk salah satu caranya. Akan tetapi datang ke majelis ilmu itu yang lebih utama. Beda suasananya. Yang didoakan oleh malaikat itu di majelis ilmu. Yang Nabi katakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu dibacakan kitabullah, lalu dipelajari sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Kurang berapa menit bisa? Kurang 4 menit. Jadi kalau kita datang ke masjid, duduk, mendengarkan Quran dibacakan, hadis Nabi disampaikan, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhum rahmah, Allah akan curahkan kepada kita kasih sayang. Pengen tenang, duduk di majelis ilmu. Makanya sebagian orang ada yang datang majelis ilmu, ngapain? Susah tidur saya di rumah. Lalu ke masjid ngapain? Mau tidur. Karena di masjid ada ketenangan. Jika ada pengajian langsung cari pojokan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah turunkan ketenangan, Allah curahkan kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi kalau kita sering ngaji, duduk di majelis ilmu, disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ya Allah. Kalau mati kita nanti, ruh kita diangkat ke langit. Malaikat penjaga langit ditanya, ruh siapa ini? Disebut fulan bin fulan. Kata malaikat, sudah sering dengar Allah menyebut nama. Karena rajin duduk di majelis ilmu. Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak bisa dikejar dengan nasabnya. Jadi yang mendapatkan nilai itu adalah amalnya, bukan nasabnya, keturunannya. Walaupun dia keturunan budak, tetapi kalau kayak Bilal bin Rabah, Nabi kagum, "Wahai Bilal, amal apa yang paling kamu banggakan? Aku mendengar suara terombak sendalmu di hadapanku di surga." Budak seakan-akan mendahului Nabi di surga, tapi amalnya bagus. Walaupun tinggi keturunannya, martabatnya tinggi, keturunan Quraisy, seperti Abu Thalib tadi, ketika disuruh baca la ilaha illallah, dia malah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa balasannya buat Abu Thalib? Kasih sendal dari neraka. Kemudian panasnya menjulur dan sampai ke betisnya, ke pahanya, ke perutnya, ke dadanya, ke kepalanya, mendidih otaknya karena panas. Kata Nabi SAW,
Aku kira ini adalah siksa yang paling berat di neraka, yaitu dibakar telapak kakinya, mendidih sampai otaknya. Ternyata itu adalah siksaan neraka yang paling ringan. Maka jangan bangga dengan keturunan siapa. Akan tetapi iman dan amal soleh itu yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Sampai Isya, apa ada lanjutan? Nanti habis Isya kan ada lagi. Kurang 1 menit, jadi kita tutup saja. Kita lagi ada Isya. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.